Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Netari Mulyawati M.Hum sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan juga teman-teman semuanya. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Firdiansyah sebagai moderator dari kelompok 3 dan ini anggota saya ada Dimas Saputra, Michael Saputra dan Rainda Pradana. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang pendahuluan dalam karya ilmiah yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan juga manfaat. Presentasi akan diawali oleh saya dengan menjelaskan latar belakang. menunggu PowerPoint. Oh, baik. Sementara kita menunggu PowerPoint akan muncul. Iya. Kami lah hafal. Siap. Mantap. Oh iya, dibaca ini kan. Nanti kirim ke saya filenya kalau udah di JJ ya. Pikir gitu. Iya dong. Pakai buat JJ. Ini isinya muka Michael semua. Iya boleh. Oh bagus ya. Pakai suara nggak ini? Coba. Respect. Oke, saya akan membahas tentang latar belakang. Pendahuluan merupakan bagian dalam. Oh, tak kira-kira belum. Oke, latar belakang. Pendahuluan merupakan bagian penting dalam karya ilmiah karena berfungsi sebagai pengantar agar pembaca memahami gambaran umum topik yang dibahas. Tanpa pendahuluan, pembahasan akan terasa kurang terarah. Bagian ini biasanya menjelaskan alasan pemilihan topik dan pentingnya topik tersebut serta tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Sehingga pendahuluan disebut sebagai fondasi utama. Untuk menyusun pendahuluan, penulis perlu menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat secara runtut dan sistematis. Kemampuan membuat pendahuluan yang jelas sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan agar karya terlihat profesional, terstruktur, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pemahaman mengenai cara menyusun pendahuluan yang benar menjadi keterampilan penting yang dikuasai. Selanjutnya, penjelasan tentang rumusan masalah akan dibacakan oleh saudara saya Dimas. Rumusan masalah. Apa yang dimaksud dengan pendahuluan? Pendahuluan adalah bagian awal dalam karya ilmiah yang berisi pengantar mengenai topik akan. Tepuk tangan semuanya. Bagian ini memberikan gambaran umum agar pembaca memahami konteks dan arah pembahasan. Selanjutnya, apa fungsi dan tujuan pendahuluan dalam sebuah karya ilmiah? Fungsi pendahuluan adalah sebagai pembuka yang menjelaskan latar belakang masalah, ada alasan pemilihan topik serta arah penelitian, tujuan agar membaca mengetahui permasalahan yang dibahas dan memahami tujuan dari karya ilmiah tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara membuat pendahuluan yang benar? Pendahuluan yang benar dibuat dengan menyusun latar belakang masalah secara runtut dari hal yang umum ke khusus, menjelaskan rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian secara jelas dan sistematis. Selanjutnya, apa saja bagian-bagian yang terdapat dalam pendahuluan? Bagian-bagian terdapat pada pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bagaimana ini menjadi dasar untuk pembahasan bab selanjutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ini Raina dulu.
Oke, terima kasih kepada Dimas Saputra. Selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan penulisan yang akan dibacakan oleh Rainda. Kepada Rainda dipersilahkan. Baiklah, saya akan membahas tentang tujuan dari pendahuluan dalam karya ilmiah. Yang pertama itu untuk mengetahui pengertian pendahuluan dalam karya ilmiah. Mengetahui pengertian dalam karya ilmiah merupakan bagian awal dalam karya ilmiah yang berfungsi sebagai pengantar bagi pembaca untuk memahami isi keseluruhan tulisan. Pada bagian ini, penulis memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas, alasan pemilihan topik serta arah pembahasan yang akan dilakukan, dan juga kenapa topik itu dipilih. Pendahuluan membantu pembaca agar tidak langsung masuk ke inti pembahasan tanpa memahami konteks permasalahan terlebih dahulu. Jadi intinya pembaca harus paham dulu apa permasalahannya supaya nanti jika sudah masuk ke dalam isinya dia akan mudah memahaminya. Lalu yang kedua itu ada untuk memahami cara menyusun latar belakang masalah yang benar. Latar belakang masalah disusun dengan menjelaskan kondisi nyata yang terjadi di lapangan, kemudian dikaitkan dengan teori atau konsep yang relevan. Penulis perlu menguraikan alasan kenapa masalah tersebut penting untuk dibahas dan diteliti. Penyusunan latar belakang harus runtut, logis, dan sistematis, dimulai dari hal yang umum menuju hal yang lebih.